Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang materi text planning PPH pasal 22. Saya Novel Fauzan Siregar. Saya Yesya Oktavia. Untuk bagian pertama akan dibacakan oleh saya. Pengertian PPH pasal 22. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPH pasal 22 secara definisi adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak penghasilan pasal 22 adalah PPH yang dipungut oleh yang pertama, bendaharawan pemerintahan pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu baik badan pemerintahan maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek PPH pasal 22. Yang pertama, impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan atau UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Yang kelima, pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN diatur dalam pasal 22E. Yang keenam, penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi. Yang ketujuh, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Yang kedelapan, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir. Yang kesembilan, pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan yang terakhir, penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan diatur dalam pasal 22 ayat 1. Selanjutnya subjek PPH pasal 22. Jenis PPH pasal 22 ini dikenakan pada wajib pajak badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Materi selanjutnya yaitu pemungut PPH pasal 22. Siapa saja sih pemungut PPH pasal 22? Yang pertama, Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Yang kedua, Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintahan pusat atau daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, BUMN atau BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara dan atau belanja daerah. Yang keempat, badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya dalam negeri. Yang kelima, Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atau penjualan hasil produksinya. Dan yang terakhir, Badan Urusan Logistik atau Bulog atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu. Baiklah, berikutnya yaitu dikecualikan dari pemungut PPH pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2016 bulan Februari. Dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah sebagai berikut. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang
yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Yang terbagi antara lain, pertama, barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Yang kedua, barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia dan terdaftar dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk diakui keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Yang ketiga, barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal sosial, kebudayaan atau kepentingan penanggulangan bencana. Yang keempat, barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. Yang kelima, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam, barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. Yang ketujuh, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. Yang ke-8 adalah barang pindahan. Yang ke-9, persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir adalah barang untuk kegiatan usaha panas bumi. Berikutnya, saat terutang dan pelunasan atau pemungutan PPh pasal 22. 1. PPh pasal 22 atas impor terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. 2. PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran Bendaharawan Pemerintah Pusat atau Daerah, BUMN atau BUMD yang dibayar dari belanja negara dan atau belanja daerah, terutang dan dipungut pada setiap dilakukan pembayaran. Yang ketiga, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dipungut pada saat penjualan. Yang keempat, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar, minyak sejenis, premix, dan gas harus dilunasi sendiri oleh penyalur, agen, atau pembeli lainnya sebelum surat perintah pengeluaran barang atau delivery order ditebus. Yang kelima, PPh pasal 22 atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog harus dilunasi sendiri oleh penyalur, grosir sebelum surat perintah pengeluaran barang delivery order ditebus. Baiklah, berikutnya tarif PPh 22 atas barang impor. Yang pertama, yang menggunakan angka pengenal importir, tarif pemungutannya sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kedua, yang tidak menggunakan angka pengenal importir, tarif pemungutannya 7,5% dari nilai impor. Yang ketiga, yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai jual lelang. Yang keempat, menggunakan angka pengenal impor atau IP atas impor komoditi gandum, tepung terigu, dan kedelai dikenakan tarif sebesar 0,5% dari nilai impor. Dan jika tak menggunakan angka pengenal importir menjadi 7,5% dari nilai impor. Berikutnya, A. PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh BUMN, BUMD, dan Departemen. Atas pembelian barang yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 1,5% dari harga pembelian. B. PPh pasal 22 atas penjualan hasil industri semen, rokok kretek atau putih, kertas, baja, otomotif. Atas penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang tersebut. Yang pertama, industri semen sebesar 0,25% dari dasar pengenaan pajak atau DPP, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, industri rokok kretek sebesar 9,15% dari harga bandrol. Yang ketiga, industri kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN. Yang keempat, industri baja sebesar 0,3% dari DPP PPN. Yang kelima, industri otomotif sebesar 0,45% dari DPP PPN. Yang keenam, industri semua jenis obat sebesar 0,3%. C. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar, minyak, gas, dan pelumas. Atas penjualan hasil produksi Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar, minyak, gas, dan pelumas pada penyalur dan atau agennya.
Yang pertama, premium untuk SPBU swastanisasi sebesar 0,3% dari penjualan atau 2.100 per kiloliter. Dan untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25% dari penjualan atau Rp1.750 per kiloliter. Yang kedua, solar untuk SPBU swastanisasi sebesar 0,3% dari penjualan atau Rp1.140 per kiloliter. Dan untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25% dari penjualan atau Rp950 per kiloliter. Yang ketiga, premix untuk SPBU swastanisasi sebesar 0,3% dari penjualan dan untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25% dari penjualan. Yang keempat, minyak tanah sebesar 0,3% dari penjualan atau Rp912 per kiloliter. 5. Gas LPG sebesar 0,3% dari penjualan atau Rp2.250 per kiloliter. Yang keenam, pelumas sebesar 0,3% dari penjualan. Berikutnya, tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. Pertama, PPh Pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir dengan menggunakan formulir surat setoran pajak, cukai, dan pabean atau SSPCP. Yang kedua, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Ketiga, PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak rekanan ke bank persepsi atau kantor pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke kantor pelayanan pajak, lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. Keempat, PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak penjual ke bank persepsi atau kantor pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak penjual ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSPP dan penyampaian SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. 6. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi dan hasil penjualan barang sangat mewah disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSPP. Pemungut menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Contoh soal PPh Pasal 22. Pada tanggal 1 Januari 2016, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur sebesar $100.000. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK 010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar 10.000 per $1. Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai jika PT ABC memiliki angka pengenal impor dan jika tidak memiliki angka pengenal impor. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah A. Harga faktur atau cost sebesar $100.000. Yang kedua, biaya asuransi atau insurance itu sebesar 5% dikali $100.000 sehingga diperoleh hasil $5.000. Kemudian, biaya angkut atau freight itu sebesar 10% dikali $100.000 diperoleh hasil $10.000. Maka CIF atau cost, insurance and freight-nya yaitu harga faktur ditambah dengan biaya asuransi ditambah dengan biaya angkut yaitu $100.000 ditambah $5.000 ditambah
10.000 US dollar diperoleh hasil 115 US dollar. Kemudian CIV kita ubah ke dalam rupiah, yaitu 115 US dollar kita kalikan dengan 10.000, sehingga diperoleh hasil 1.150 juta. Bea masuk seperti di soal tadi diketahui persenan bea masuk sebesar 20%. 20% dikali 1.150 juta diperoleh hasil 230 juta. Kemudian untuk bea masuk tambahan diperoleh dari soal sebesar 10% dikalikan dengan 1.150 juta diperoleh hasil 115 juta. Maka nilai impor itu yaitu CIF ditambah dengan bea masuk ditambah dengan bea masuk tambahan, yaitu 1.150 juta ditambah 230 juta ditambah 115 juta, maka diperoleh hasil 1.495 juta. Jadi, PPh pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah yang pertama, jika PT ABC memiliki API yaitu 2,5% dikalikan dengan nilai impor. Maka 2,5% dikalikan 1.495 juta diperoleh hasil 37.375.000. Kemudian, jika PT ABC tidak memiliki API, maka nilainya itu yaitu 7,5% dikalikan dengan nilai impor, 7,5% dikalikan dengan 1.495 juta, sehingga diperoleh hasil 112.125.000. Contoh soal PPh pasal 22, CP Poland, badan yang memiliki PWP melakukan impor barang dengan nilai impor 60 juta rupiah. CP Poland tidak mempunyai angka pengenal impor API. Besar PPh pasal 22 yang harus disetor oleh CP Poland adalah diketahui dari soal bahwa CP Poland tidak mempunyai angka pengenal impor atau API. Maka tarif yang dikenakan adalah sebesar 7,5%. Maka perhitungan PPh pasal 22 yang disetor adalah 7,5% dikalikan tarif impornya sebesar 60 juta rupiah. Hasilnya adalah 4.500.000 rupiah yang harus disetor oleh CP Poland. Soal berikutnya. Bendahara membeli 5 printer dari PT ABCD dengan harga beli 22 juta rupiah. Harga sudah termasuk PPN. Berapa besarnya pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut? Besarnya pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut adalah diketahui harga pembelian printer sebesar 22 juta rupiah. Dasar pengenaan pajak bisa kita cari dari 100 per 110 dikali 22 juta sama dengan 20 juta rupiah. Maka penghitungan PPh pasal 22-nya yaitu 1,5% dikalikan dasar pengenaan pajak sebesar 20 juta rupiah. Hasilnya 300.000 rupiah. Besarnya pemungutan pajak atas pembelian printer bendahara tersebut. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Preview. You like the blues, if you like the beat. ありがとうございます。